Terima kasih, Anda masih menyaksikan debat ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Ya, kita masuk segmen 3. Dan di segmen ini kita juga masih akan mendalami visi, misi dan juga program kerja. Nah, kali ini adalah saatnya para calon wakil gubernur yang akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis yang dibentuk oleh KPU DKI Jakarta. Dan sebelumnya juga saya kembali lagi mengingatkan kepada semua hadirin yang ada di sini untuk tetap mematuhi tata tertib yang berlaku dan kami mohon tetap tenang saat masing-masing pasangan calon memberikan jawaban ataupun juga tanggapan. Kita dengarkan baik-baik apa yang menjadi gagasan terbaik dari masing-masing pasangan calon. Kami mohon kerjasama dari masing-masing pendukung. Dan di segmen ketiga ini pertanyaan dimulai untuk calon wakil gubernur nomor urut 3, Bapak Rano Karno atau Sidul. Dan untuk itu kami persilakan juga kepada Ibu Suci Fitriah Tanjung untuk mengambil pertanyaan subtema yang ada di dalam fishbowl. Silakan Ibu. Baik, dan juga nanti diperlihatkan mohon kepada kamera, kepada hadirin dan juga tentunya kepada moderator. Baik, subtemanya adalah pengelolaan sampah. Dan sebelum masuk ke pertanyaan, mari kita saksikan video subtema berikut ini. Untuk pemilahan sampah, mereka sih masih ada yang belum dipilah, artinya kebuang itu tercampur seperti itu. Artinya ya campur itu ya ada sampah plastik, ada sampah organik atau daun. Petugasnya tuh jarang ngangkutnya minimal tuh 2 hari atau 3 hari sekali baru ngangkut sampah. Iya, tertumpuk cuman ya untung ada tempatnya aja, jadi nggak berantakan. Baik, kita sudah melihat video yang berkaitan dengan subtema. Berikutnya juga kami mempersilakan kepada Bapak Anton Ali Abbas untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl. Kemudian juga nanti sama Bapak mohon ditunjukkan kepada kamera, kepada para hadirin dan juga tentunya kepada moderator. Baik, hurufnya adalah huruf C atau amplop C dan subtemanya adalah pengelolaan sampah. Saya akan ambil amplopnya dan juga kita akan masih lihat kondisinya masih tersegel, terjaga kerahasiaannya. Saya akan bacakan tapi mohon juga untuk masing-masing tentunya calon wakil gubernur untuk bisa mendengarkan pertanyaan dengan baik karena saya hanya akan membacakan 1 kali saja. Saya buka pertanyaannya dan saya akan bacakan. Dinas Lingkungan Hidup akan memberlakukan skema baru retribusi sampah rumah tangga di Jakarta. Skema baru tersebut diwacanakan dimulai pada 1 Januari 2025 mendatang. Sistem retribusi baru nantinya akan didasarkan pada prinsip siapa yang menghasilkan sampah maka harus menanggung biaya pengelolaannya. Retribusi baru ini akan dikenakan kepada rumah tinggal dan kegiatan usaha dengan pembagian tarif berdasarkan daya listrik terpasang, bukan berdasarkan volume sampah yang diproduksi. Pertanyaannya, apa sikap Anda terhadap wacana pemberlakuan skema baru retribusi sampah tersebut? Kepada calon wakil gubernur nomor urut 3 silakan diberikan jawaban. Waktunya 2 menit sejak Bapak berbicara. Kami persilakan. Terima kasih. Sebetulnya retribusi sampah ini tidak dibutuhkan jika tata kelola sampah sudah benar dan efisien. Karena itulah keluarlah peraturan ini. Kemudian pemilahan dulu sampah itu harus berangkat dari rumah tangga. Masalah sampah bisa selesai sampai 35% jika bisa dipilah dari rumah tangga. Bank sampah di Nagara Banju
Orang yang bisa memilah sampah plastik justru diberi uang. Kemasan plastik menjadi deposit. Sistem pengaturan sampah sesuai jenis sampai hilir, sampai sampah terkelompokkan. Kemudian pengolahan sampah modern, RDF, refuse, di-refuel, sampah diolah menjadi bahan bakar. Kemudian sampah bisa menjadi energi, menjadi PLTA sampah. Kemudian bisa dijadikan sampah produk yang bernilai. Contohnya sampah bisa dikonvert menjadi briket dan bisa jadi pengganti batu bara sehingga rendah emisi, kemudian bisa menjadi kerajinan dan manufaktur. Inti permasalahan dari restribusi ini, apabila sampah bisa dikelola dari rumah, insya Allah restribusi sampah tidak dibutuhkan. Mungkin itu, terima kasih. Waktu masih tersisa Bapak, silakan. Ada yang mau ditambahkan? Cukup. Sudah cukup? Baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya jawaban calon wakil gubernur nomor urut 3 akan ditanggapi oleh calon wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Suswono. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu untuk menjawab 1 menit Bapak, dimulai sejak Bapak berbicara. Kami persilakan. Ya, saya sendiri memang sependapat bahwa memang retribusi ini sesungguhnya belum diperlukan. Yang diutamakan dulu adalah bagaimana membangun budaya zero waste. Inilah yang saya kira perlu ditekankan kepada setiap rumah tangga. Bahkan kita juga perlu ada daur ulang yang saya kira bisa dilakukan dalam skala rumah tangga RT maupun RW. Oleh karena itu kami nanti mengatasi permasalahan itu tentu saja melalui pengelolaan berkelanjutan, bukan dari hulu sampai hilir. Nah, dari hulunya maka kita harapkan ada mesin-mesin modern yang saya kira dimungkinkan pengelolaan sampah itu habis di tingkat RW. Jika mungkin, kalau toh memang ada sisa, tentu itu bisa di pembuangan akhir, tetapi dengan volume yang sangat kecil. Jadi intinya pada bagaimana membangun budaya dari rumah tangga. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Mohon tenang, kita lanjutkan. Mohon kesepakatannya. Bapak Ibu, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Kun Wardana, untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dan akan dimulai sejak Anda berbicara. Kami persilahkan. Ya, saya sependapat. Jadi retribusi ini akan membebankan masyarakat. Nah, untuk itu justru kami ingin membalikkan ini, bukan menjadi beban, tetapi menjadi penghasilan bagi warga Jakarta. Sampah bisa menjadi ekonomi sampah. Ya, untuk itu memang kita ada tim pembina adab dan kita menggunakan getok tular adab untuk membudayakan mereka para warga memilah dari barang-barang organik dan anorganik ya. Kemudian barang organik ini ya itu nanti ada pusat daur ulang di setiap kecamatan dan kita akan kolaborasi dengan masyarakat, pemulung, pengepul dan pendaur ulang ini untuk bisa nanti menjadikan ke hal-hal yang produktif dan ini bisa menjadi penghasilan warga Jakarta. Baik, waktunya habis. Mohon tenang, kita masih akan lanjutkan debat ini. Jika belum tertib, kita tidak akan lanjutkan. Terima kasih. Selanjutnya kita akan kembali ke calon wakil gubernur nomor urut 3, Bapak Rano Karno atau Sidul, untuk merespon kembali tanggapan kedua calon wakil gubernur. Waktu Anda menjawab sama 1 menit dan akan dimulai sejak Anda berbicara. Kami persilakan Bapak. Saya pikir kedua sahabat saya ini tidak ada perbedaan. Semua sepakat bahwa apabila memang sampah itu bisa dikelola dari mulai rumah, tidak diperlukan restribusi. Namun saya juga ingin menyarankan, seperti contoh saya kebetulan tinggal di sebuah perumahan, kami punya pusat pelatihan untuk pembuatan kompos, dan kami punya bank sampah. Saya punya usaha restoran, kami memilah sampah dari rumah, karton, plastiknya kami pisahkan, kami kirim ke bank sampah, dan itu menjadi pelatihan satu ekosistem dari sebuah perumahan yang memang ada di sekitar ini. Jadi mungkin saran saya nanti kita akan ciptakan ekosistem seperti ini di setiap perumahan agar sampah bisa menjadi rezeki, bukan menjadi masalah. Terima kasih.
Masih ada waktu? Ada yang ingin ditambahkan Bapak? Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Ya baik, tapi sebelumnya kita juga tidak ada salahnya memberikan aplaus juga. Boleh aplausnya untuk calon wakil gubernur nomor 3 yang telah memberikan jawaban. Baik, sudah cukup. Baik, kita akan beralih ke berikutnya. Kita akan berikan kesempatan juga kepada calon wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Suswono, untuk menjawab pertanyaan. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Yayat Supriyatna untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl, Bapak. Dan kembali kami mohon ditunjukkan kepada kamera, kemudian juga kepada hadirin, dan yang pasti juga kepada moderator. Baik, subtemanya adalah penataan pemukiman. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita akan kembali saksikan video dari subtema berikut ini. Kalau bisa sih ke depannya ditata lagi supaya rumah-rumahnya jangan papan atau jangan triplek lagi gitu. Saya berharap untuk gubernur selanjutnya agar memperhatikan lagi tempat-tempat fasilitas agar tidak terjadi masih banjir, tidak terjadi juga kebakaran yang sangat meluas. Susunya diperbanyak lagi atau di tempat pemukiman yang sempit tadi itu dibenahin lagi, Mas. Baik, kita sudah melihat video yang berkaitan dengan subtema dan langsung saja kami mengundang Ibu Endang Sulastri untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl. Ibu, silakan. Kemudian juga diperlihatkan kepada kamera, kepada para hadirin dan juga moderator. Baik, amplopnya adalah amplop A atau huruf A untuk subtema penataan pemukiman. Saya akan langsung ambil amplopnya, bisa dilihat ini merupakan subtema penataan pemukiman, amplopnya amplop A dan kondisinya juga masih tersegel, terjaga dan terjamin kerahasiaannya. Saya akan buka dan akan bacakan, kami mohon Bapak untuk betul-betul mendengarkan dengan baik karena saya hanya akan membaca pertanyaan ini sebanyak 1 kali. Baik, pertanyaan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1. Kampung Akuarium, Kampung Bayam, dan kawasan Tanah Merah Plumpang adalah contoh konflik antara hak atas tanah dan kebutuhan tempat tinggal di Jakarta. Hal tersebut juga dialami masyarakat di Kepulauan Seribu, di mana lebih dari 50% pulau-pulau kecil telah diprivatisasi. Penguasaan pulau oleh individu maupun korporasi telah menimbulkan konflik agraria yang panjang dengan penduduk lokal setempat. Konflik agraria akan terus menjadi polemik di Jakarta seiring bertambahnya penduduk dan kepastian hukum atas hak atas tanah serta tempat tinggal. Pertanyaannya, apa strategi dan langkah-langkah konkret Anda dalam mengatasi persoalan konflik agraria? Silakan dijawab, waktunya 2 menit sejak Bapak memberikan jawaban, kami persilakan. Baik, terima kasih. Jadi pasangan Ridwan Kamil Suswono tentu saja akan menjalankan kebijakan. Pertama adalah aspek keadilan dulu. Peninjauannya adalah aspek keadilan, yang kedua adalah kepentingan umum, yang ketiga adalah objektivitas atau berdasarkan saintifik, dan baru peraturan. Konflik yang terjadi biasanya karena faktor aspek ketidakadilan. Oleh karena itulah kami akan mendahulukan itu dan tentu membangun dialog agar ada titik temu dan akan bisa diselesaikan, ada win-win solution. Nah, dalam konteks ini kami sadar masih banyak warga Jakarta yang belum terpenuhi haknya terhadap hunian sehat dan berkualitas. Oleh karena itu nanti kami akan dorong ya bagaimana agar warga Jakarta bisa mendapatkan hunian yang murah, hunian yang terjangkau. Nah, di antaranya adalah membangun hunian vertikal yang terintegrasi dengan pusat perekonomian dan transportasi publik.
Demikian juga lingkungan hunian yang aman, penguatan pelayanan yang bebas dari berbagai ancaman. Oleh karena itu, tentu kami akan memberikan semacam kemudahan-kemudahan. Di antaranya kepada BUMD yang kita tugaskan untuk membangun hunian itu adalah dengan cara apa? Tidak mengambil untung, agar rakyat bisa menjangkau hunian itu. Yang kedua, kalau toh harus mencicil, juga cicilannya diperpanjang agar cicilan nominalnya menjadi lebih kecil, sehingga mereka pun pada akhirnya bisa mendapatkan satu hunian yang layak ya. Karena kita tahu bahwa masih banyak peristiwa-peristiwa di daerah-daerah kumuh, kebakaran itu tiap hari hampir ada 6 peristiwa di Jakarta ini. Oleh karena itu kami prihatin dengan itu, dan insya Allah mudah-mudahan dengan aspek keadilan itulah yang kami dahulukan, rakyat Jakarta akan puas. Waktu sudah habis. Tenang terlebih dahulu, kita akan lanjutkan. Bapak Ibu, mohon tenang. Terima kasih. Dan selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Kun Wardana, untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu untuk menjawab 1 menit dan dimulai sejak Anda berbicara. Kami persilakan. Semua masalah, semua konflik bisa diselesaikan dengan dialog. Kita perlu mereka bisa, para warga bisa memberikan segala sesuatu dengan tanpa paksaan, tanpa penggusuran. Maka dari itu dialog ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Kemudian kita ingin juga warga bisa berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasinya, karena kita ingin adanya keadilan, ya, keadilan di dalam bidang agraria. Kita akan cek legalitas kepemilikannya, kemudian kita akan konsolidasi dan negosiasi dengan warga. Kami yakin dengan dialog masalah bisa diselesaikan dengan baik. Kami juga sangat concern terhadap jumlah hunian yang sangat kurang saat ini. Untuk itu kita akan mendorong pembangunan. Waktu habis, terima kasih. Baik, sudah cukup tenang para pendukung. Dan kini kami akan berikan giliran kepada calon wakil gubernur nomor urut 3, Bapak Rano Karno atau Sidul, untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Sama Bapak, waktu untuk menjawab 1 menit dan akan dimulai sejak Bapak berbicara. Kami persilakan. Terima kasih. Setiap konflik harus diselesaikan. Untuk itulah negara harus hadir bersama rakyat. Dia harus menjadi mediator agar masalah itu bisa selesai. Prinsipnya penataan kampung kumuh yang dihilangkan kumuhnya, bukan kampungnya. Itu yang dikasih pengertian. Kemudian penataan kampung secara partisipasi bersama warga. Kita harus libatkan warga. Kemudian yang pasti tidak boleh menjauhkan warga dengan mata pencariannya. Seperti ada lahan di pertanian di Kampung Bayam, di Kampung Akuarium dekat dengan laut. Nah, jadi artinya kemudian kita tingkatkan keamanan di kampung. Kita rencana akan memasang CCTV di setiap RT RW di seluruh Jakarta dan internet gratis. Karena kami berkeyakinan di saat kumuh hilang, insya Allah ekonomi akan naik. Dan kami akan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk kampung, program Pancatara dari PKM PM IPB. Itu salah satu usaha kami. Baik, waktunya sudah habis. Harap tenang terlebih dahulu. Bapak Ibu, sepakat dengan peraturan, kita tidak akan lanjutkan kalau tidak taat. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan kembali ke calon wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Suswono, untuk merespon tanggapan dari kedua calon wakil gubernur lainnya. Waktunya sama 1 menit dan akan dimulai sejak Bapak berbicara. Silakan Bapak. Tanggapan dari wakil gubernur, calon wakil gubernur nomor 2 dan 3, saya kira sejalan dengan apa yang saya sampaikan. Pada dasarnya dialog adalah satu keniscayaan yang harus dibangun sejak awal. Maka tadi saya kedepankan aspek keadilan inilah yang kami akan dahulukan. Dan pastikan bahwa calon gubernur nomor urut 1 tidak lagi ada penggusuran bagi warga. Yang ada adalah memindahkan dulu ke tempat hunian baru yang layak
baru kemudian ruang-ruang yang kumuh akan kita jadikan ruang terbuka hijau, sehingga akan banyak taman-taman yang menjadikan warga Jakarta bisa menikmati taman-taman tersebut dengan nyaman. Dengan hunian baru yang terjangkau, dengan kami akan membangun hunian terpadu terjangkau sebanyak 1 juta unit. Itulah yang kami tekadkan untuk rakyat Jakarta ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis, Bapak. Baik, ya. Kami berikan waktu terlebih dahulu untuk memberikan semangat dan juga aplaus tentunya untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 yang telah memberikan jawaban. Baik, sudah cukup apresiasinya. Kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih Bapak Ibu atas pengertiannya. Ya, dan selanjutnya kita juga akan beralih ke pertanyaan yang akan kita berikan tentunya untuk calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Kun Wardana. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Hari Arah Huta Barat untuk mengambil pertanyaan subtema Bapak di dalam fishbowl. Silakan diambil dan mohon ditunjukkan ke kamera, kepada para hadirin dan juga kepada moderator. Baik, subtemanya kita ketahui bersama adalah penanganan banjir. Dan setelah kita mengetahui subtema dan sebelum membacakan pertanyaan, kembali kita akan menyaksikan video dari subtema berikut ini. Kalau saya pribadi sih ngelihatnya dengan perubahan yang sudah dilakukan gitu, masih banyak banget lokasi-lokasi tuh yang masih tergenang, tapi masih banyak yang kayak seberat itu gitu. Banyak banget daerah-daerah di Jakarta yang terkena banjir dan itu memang dampaknya lumayan signifikan terutama untuk ekonomi dan lain sebagainya sih. Jadi saya rasa ini memang hal yang perlu untuk mendapatkan fokus terutama untuk gubernur-gubernur selanjutnya gitu. Baik, kita sudah melihat video yang berkaitan dengan subtema yaitu penanganan banjir dan berikutnya kami juga mengundang Bapak Arisman untuk mengambil undian daftar pertanyaan di fishbowl. Silakan Bapak. Dan jangan lupa untuk ditunjukkan ke kamera, hadirin, dan juga moderator. Baik, itu adalah huruf C, artinya adalah amplop C untuk subtema penanganan banjir. Saya akan langsung ambil, ini adalah amplop huruf C untuk subtema penanganan banjir. Bisa dilihat juga kondisinya masih sama, masih tersegel, terjaga dan terjamin kerahasiaannya. Saya akan buka dan saya akan bacakan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2. Silakan nanti dijawab. Dan kembali Bapak mohon didengarkan baik-baik karena saya hanya akan membacakan pertanyaan 1 kali saja. Saya akan bacakan. Penanganan bencana banjir menjadi salah satu tantangan Jakarta sebagai kota global. Berbagai infrastruktur telah dibangun untuk menanggulangi banjir, tapi bencana tetap terjadi. Data penanggulangan bencana Jakarta menunjukkan jumlah kejadian bencana banjir tahun 2022 mencapai 643 atau naik 54,5% dari tahun sebelumnya. Bencana banjir juga telah menimbulkan dampak sosial seperti korban jiwa, kerusakan rumah dan fasilitas umum. Sekalipun sudah memetakan daerah rawan, pendekatan penanganan banjir sering dianggap masih bersifat reaktif. Pertanyaannya, apa kebijakan holistik dan terukur dalam menangani banjir yang terus melanda Jakarta? Waktunya 2 menit sejak Bapak berbicara, kami persilakan. Baik, jadi kalau kita lihat sumber permasalahan ini ada 3 ya. Yang pertama banjir rob ya, kemudian yang kedua banjir yang ada di Jakarta sendiri karena curah hujan yang cukup tinggi di Jakarta, dan yang ketiga adalah banjir
kiriman dari tempat sekitar, khususnya daerah Bogor. Ya, masing-masing memiliki solusinya. Ya, dan yang lebih penting, memang bukan saja penanggulangan, tetapi bagaimana kita melakukan mitigasi, mengurangi dampak resiko kepada warga Jakarta. Untuk masalah terkait dengan banjir kiriman, kita perlu melakukan koordinasi dan komunikasi aktif. Ya, ada forum koordinasi dengan Pemprov daerah di hulu, ya, seperti Pemprov Bogor dalam pengaturan debit air, ya. Kemudian juga kita juga akan perbaiki tata guna lahan di sana. Ya. Untuk curah hujan di Jakarta, kita akan lakukan sistem pengendalian air terpadu. Ya. Kemudian kita akan normalisasi daerah aliran sungai. Kemudian seperti program unggulan kami, kita akan membangun kolam pipi monyet. Ya. Contohnya itu di Tebet Eco Park. Ya. Kemudian kita juga akan melakukan konsep yang disebut permeable concrete system. Jadi sistem beton berpori. Jadi trotoar-trotoar yang ada dia punya beton, pori-porinya itu nanti bisa menyerap air 600 liter per meter persegi per menit, ya. Jadi jumlahnya cukup bagus untuk resapan air. Kemudian kita akan lakukan optimalisasi dan perbaikan pompa dan juga teknologi modifikasi cuaca, ya, khususnya untuk waktu-waktu tertentu. Baik, mohon maaf, waktu habis Bapak. Baik, dan kita akan lanjutkan dan kita akan berikan kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu Anda menjawab 1 menit dan akan dimulai sejak Anda berbicara. Untuk itu kami persilakan Bapak. Saya sepakat di Jakarta ini memang hanya 3 unsur banjir. Yang pertama adalah banjir kiriman. Karena itulah pembangunan waduk untuk mengurangi debit air yang masuk ke Jakarta sangat dibutuhkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus segera melakukan normalisasi sungai dan menambah jumlah sumur resapan. Yang kedua adalah banjir genangan drainase. Nah, inilah di sini pasukan oranye akan siap sedia. Kemudian kita akan bangun sarana jaringan utility terpadu agar kabel-kabel tidak menumpuk drainase. Inilah yang terjadi. Nah, kemudian secara nyata banjir akan menjadi salah satu prioritas APBD DKI 2025. Normalisasi sungai harus segera diselesaikan. Terima kasih. Masih ada waktu, ada yang ingin ditambahkan? Cukup? Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kini giliran calon wakil gubernur nomor urut 1, Bapak Suswono, menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktunya sama Bapak, 1 menit untuk memberikan tanggapan dan akan dimulai sejak Bapak berbicara. Kami persilakan. Baik, dari data Badan Bencana Daerah 2024 kerugian potensi banjir ini mencapai 2,1 triliun. Tentu dananya ini cukup besar. Oleh karena itu, andaikan kita bisa menuntaskan persoalan banjir secara holistik, saya kira ini adalah satu keniscayaan dan memungkinkan untuk itu. Dana APBD Jakarta memungkinkan untuk itu. Oleh karena itu, pertama dari hulu. Hulu saya kira memang tadi sudah disinggung juga, perlunya dibangun bendungan-bendungan atau waduk-waduk baru yang cukup signifikan untuk menahan agar laju air tidak langsung ke Jakarta. Di tengah kemudian kita bangun juga sumur-sumur resapan dan juga biopori agar tanah air di Jakarta ini sendiri juga bertambah. Dan terakhir tentu di hilir, yaitu dengan giant seawall. Saya kira itu adalah satu solusi yang memang satu paket dengan sendirinya, insya Allah Jakarta akan bebas banjir. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Tenang dulu Bapak Ibu, kita masih akan lanjutkan debatnya. Kita akan kasih kesempatan untuk memberikan apresiasi nanti, tahan dulu. Dan selanjutnya kita kembali ke calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Kunwardana, untuk merespon tanggapan kedua calon wakil gubernur. Waktunya juga sama 1 menit dan akan dimulai sejak Bapak berbicara. Kami persilakan. Ya, jadi tadi 2 paslon kita sudah sejalan ya saya pikir. Kemudian saya ingin menambahkan yaitu bagaimana teknologi ini bisa dimanfaatkan ya. Jadi dengan adanya situ, waduk maupun kanal,
kita bisa masukkan teknologi AI di sana sehingga dia secara cerdas bisa menentukan posisi-posisi yang terbaik untuk Jakarta agar tidak terkena banjir. Kemudian yang berikutnya adalah kita perlu melakukan pemetaan berkala daerah banjir. Tujuannya adalah untuk mengetahui informasi titik-titik rawan, dan informasi ini perlu disampaikan ke warga. Dan juga kita ingin menyampaikan bagaimana nanti rencana mitigasinya. Dan kita akan koordinasi dengan BPBD dengan intens ya untuk penanggulangan banjir. Baik, Bapak, waktunya habis. Ya. Terima kasih. Baik, nah saat ini kita akan berikan kesempatan kepada para pendukung untuk memberikan aplaus tentunya untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 yang sudah memberikan jawaban. Dan kita juga berikan apresiasi untuk para calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Baik, Baik. cukup Bapak Ibu. Luar biasa. Tenang Semangat kembali. terjaga sampai Tenang nanti. kembali. Dan kami persilakan juga kepada para calon wakil gubernur untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Bapak silakan. Baik pemirsa, kita akan jeda dahulu dan debat masih akan berlanjut. Dan di segmen berikutnya pasangan calon akan saling tanya jawab. Untuk itu tetaplah di debat ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024.